Adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, kita harus mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama, kita harus siapkan Alkitab dan Kidung Ceria. Lalu yang kedua, periksa perangkat yang akan digunakan, seperti kuota internetnya. Lalu baterainya harus diperhatikan. Yang ketiga, gunakan pakaian rapi dan sopan ya, selayaknya beribadah di gereja. Yang keempat, yuk ikuti rangkaian ibadah hingga selesai. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik. Nah, bagaimana kabarnya adik-adik setelah hari Minggu kemarin adik-adik beribadah. Nah, hari ini kita ibadah. Ini hari Jumat ya Kak ya? Ya, hari Jumat. Wah, ini kenapa ya Kak ya kita Jumat kok ibadah ya Kak ya? Wah, pasti. Ada ibadah Jumat Agung Kak hari ini. Iya, makanya disebut Jumat Agung karena ada hal yang istimewa, bukan seperti Jumat biasa ya Kak ya. Betul Kak. Nah, adik-adik sekarang sudah disiapkan semuanya Alkitab, ya, gak ada yang makan atau nanti teriak-teriak jajan, gak ada ya. Sekarang semuanya siap? Siap. Yes, ya, baik. Semuanya siap, mulai dari yang batita sampai yang hati. Nah, ya, sebelumnya kita saat teduh dulu. Adik-adik, saat teduh dulu. Saat teduh selesai. Kak Gera, sekarang apa Kak? Sekarang kita nyanyikan Mas PA Kak. Kita bangkit berdiri sama-sama adik-adik. Kita mau nyanyikan Mas PA. Harus berdiri ya Kak ya, dengan semangat, dengan senyum, gak ada yang mewek, gak ada yang masih ngantuk-ngantuk lemes-lemes. Siap Kak. Silakan Kak Suis.
Puji Tuhan, Mas PA tadi. Kita tetap berdiri ya Kak Dewa ya? Tetap berdiri. Iya. Nah, sekarang waktunya kita doa pembukaan dulu. Adik-adik, siapkan hati kita. Kita mohon bimbingan Roh Kudus agar ibadah kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ya, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih pada hari yang indah ini, hari yang bersejarah ini kami bisa beribadah. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah Jumat Agung ini dari awal hingga selesai nanti. Dan Tuhan tolonglah agar sinyal-sinyal maupun jaringannya agar dapat berjalan dengan lancar sehingga kami semua bisa menikmati hari yang penuh sukacita ini. Tuhan berkati adik-adik layang, ya juga orang tuanya dan juga kakak-kakak layang sehingga bisa mengikuti ibadah dari awal hingga selesai nanti. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita nyanyikan pujian Yesus disalib karena cinta saya. Semangat adik-adik ya. Yo. Dari sektor Efrata, adiknya yang lucu imut-imut itu ya Kak ya? Iya, silakan adik Yayan yang cantik ya. Shalom, nama saya Dayan Alena Doalin. Biasa saya dipanggil Yayen. Saya dari sektor Efrata. Saya akan membawakan lagu yang berjudul Dihapuskan Dosaku. Kidung Ceria 236 bait 1 sampai 2. Dengarkan ya, musik. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber
oleh darah Yesus penyucian hidupku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, saatnya kita mendengarkan pembacaan Mazmur yang akan dibacakan oleh adik Tito dari sektor Nafiri. Silakan. Adik-adik berdiri ya. Adik-adik jangan lupa bangkit berdiri. Mazmur 37 ayat 3 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadanya apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Amin. Kalau tadi sudah mendengarkan Mazmur ya dari teman kita yang namanya Tito. Ya Kak ya. Nah, sekarang kita memuji Tuhan karena kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kidung Ceria 90 yaitu Yesus sayang padaku. Sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk terlebih dahulu mempersiapkan bacaan firman kita yang terambil dari Matius pasalnya yang ke-27 ayat yang ke-32 sampai dengan yang ke-44. Kakak ulangi ya. Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-32 sampai dengan yang ke-44. Nah, kalau sudah terbuka semua Alkitabnya, kakak mau ajak adik-adik untuk kita sama-sama berdoa. Kita lipat tangan, kita tunduk kepala, dan kita satu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa atas perkenan-Mu. Kembali saat ini kami
diberikan kesempatan belajar mengenalmu lebih dalam. Melalui firman yang akan diwartakan, kiranya Tuhan juga tetap memampukan hamba-Mu sebagai pewarta firman, juga adik-adik sebagai penerima firman. Mampukan kami untuk dapat mengerti, memahami, dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap sambut firman-Mu. Amin. Adik-adik yang terkasih, kakak undang adik-adik untuk sama-sama bangkit berdiri, dan kita akan membaca Alkitab kita yang sudah kita buka dari Matius 27 ayat yang ke-32 sampai dengan yang ke-44. Matius pasal 27 ayat ke-32 sampai 36 yang menyatakan Yesus disalibkan. Ketika mereka berjalan di luar kota, mereka berjumpa dengan orang Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minuman anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan, dia membagi-baginya pakaian dengan mengandungkan udi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Matius pasal 27 ayat 37 sampai 44. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, 'Aku adalah anak Allah.'" Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian jauh pembacaan firman kita. Terpujilah Tuhan. Hosiana. Hosiana. Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar? Salam kenal dari Kak Sandi untuk adik-adik semuanya. Tetap sehat, tetap semangat, dan selalu senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Adik-adik yang terkasih, pada pagi hari ini kita boleh diperkenankan kembali untuk belajar mengenal firman Tuhan lebih dalam melalui bacaan yang kita sama-sama sudah simak dan kita sudah sama-sama baca tadi, terambil dari Matius 27 ayatnya yang ke-32 sampai dengan yang ke-44. Nah, di sini judul perikopnya adalah Yesus disalibkan. Dan pada pagi hari ini kita dituntun dengan satu tema, yaitu percaya pada Yesus yang tersalib. Ada yang terkasih,
di ayat yang ke-32, di sini kita bisa melihat bahwa pada saat itu Yesus bertemu dengan Simon yang berasal dari Kirene, yang pada saat itu Yesus sudah melakukan perjalanan pikul salib dari tempat yang sebelumnya. Dan saat itu pula juga para tentara Romawi memaksa untuk Simon membantu Yesus, karena pada saat itu Yesus terlihat terseok-seok ketika ia memikul salib. Kemudian akhirnya Simon membantu Yesus untuk memikul salibnya. Sampailah mereka di Bukit Golgota, tempat di mana pada saat itu Yesus disalibkan. Yesus mengalami penyiksaan yang luar biasa. Tidak hanya saat ia memikul salib, tetapi ketika ia pun tiba di Bukit Golgota, penyiksaan juga tetap berlanjut. Tubuhnya dicambuk, tubuhnya direkatkan pada kayu salib, diikat tangan dan kakinya. Dan tidak hanya itu saja, adik, tangan dan kakinya pun juga dipaku dengan tujuan agar lebih melekat di kayu salib. Sungguh luar biasa pada saat itu penyiksaan yang dialami Yesus. Bahkan pada saat itu Yesus tidak hanya mengalami penyiksaan di tubuhnya saja, ia pun juga sempat dihina dan diolok-olok pada saat ia disalibkan. Terlihat di ayatnya yang ke-40, di sini mengatakan, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jika engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Berbagai macam bentuk hinaan, berbagai macam bentuk cacian, semuanya diarahkan kepada Yesus. Singkat cerita, Yesus mengalami penyiksaan yang luar biasa di Bukit Golgota dari pukul 9 sampai dengan jam 12 siang. Yesus disiksa. Kemudian setelah jam 12 siang menjelang pukul 3 sore, wilayah Bukit Golgota mengalami awan gelap. Gemuruh pun datang, angin-angin pun bertiup kencang, seolah-olah menandakan bencana akan terjadi di tempat itu. Adik-adik yang terkasih, peristiwa penyaliban Yesus ini sendiri merupakan bukti kasih Allah kepada manusia. Mengapa? Karena saat itu Allah merendahkan dirinya, menjelma menjadi manusia, dan ia pun memilih jalan untuk disalib. Ia mau mencurahkan darahnya, bahkan ia pun memilih untuk mati di atas kayu salib, hanya untuk menebus dosa manusia. Yang pada saat itu upah dosa ialah maut. Dan tradisi pada saat itu, jikalau ada mereka yang merasa berdosa, mereka akan memberikan kurban persembahan. Dan biasanya kurban persembahan itu mereka persembahan dengan wujud hewan-hewan. Tetapi Yesus tidak. Yesus mengorbankan dirinya sendiri untuk menebus dosa manusia, untuk menebus dosa kakak, juga untuk menebus dosa adik-adik dan kita semuanya. Puncaknya nantinya akan kita peringati sama-sama di hari yang ketiga
setelah ia mati dari penyaliban, ia akan bangkit. Ia membuktikan bahwa dia punya kuasa atas maut yang tidak pernah akan bisa dikalahkan. Yesus membuktikan bahwa kuasa maut dikalahkan pada saat itu juga. Lalu bagaimana kita bisa dikatakan sebagai orang yang percaya pada Yesus? Orang yang percaya pada Yesus pastinya percaya akan peristiwa penyaliban Yesus. Percaya pada Yesus pastinya percaya akan penyiksaan yang dialami oleh Yesus. Bahkan kematiannya di kayu salib pun juga kita akui. Dan itu yang merupakan bukti bahwa Yesus memiliki kasih yang luar biasa untuk menyelamatkan kita, umat manusia, dari dosa. Lalu bagaimana sikap kita? Dikatakan sebagai orang yang percaya pada Yesus, dikatakan sebagai orang yang percaya pada penyaliban Yesus, dan dikatakan sebagai orang yang percaya bahwa saat ini kita sudah diberikan jaminan keselamatan melalui peristiwa penyaliban Yesus. Kakak mau ajak adik-adik untuk kita sama-sama menjadi pewarta firman. Kita mengabarkan kabar sukacita. Apa ya Kak kabar sukacita itu? Tentunya keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan melalui peristiwa penyalibannya. Kita tidak perlu lagi mengalami pencurahan darah, karena Yesus sendiri yang pada saat itu mencurahkan darahnya untuk menebus dosa kita. Dan saatnya kita saat ini untuk memberitakan kabar sukacita tersebut, bahwa keselamatan sudah Tuhan berikan bagi kita. Lalu bagaimana Kak kita bisa mengabarkan kabar sukacita itu? Nah, kita mulai dari lingkup yang paling kecil terlebih dahulu. Adik-adik bisa memulainya dari keluarga. Sebagai orang yang percaya akan Yesus, pastinya kita akan mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Terus kalau diterapkan di rumah seperti apa kira-kira? Misalnya nih, untuk adik-adik yang sudah bisa membantu orang tua, mungkin adik-adik sudah bisa untuk memiliki sikap bangun pagi terus nyapu-nyapu rumahnya. Terus kemudian kalau di dapur ada piring kotor, nah adik-adik bisa langsung cuci piring kotor tersebut. Itu salah satu bukti bahwa adik-adik pun juga mengamalkan ajaran Yesus. Karena Yesus mengajarkan untuk selalu mengasihi orang lain. Orang lain itu siapa? Salah satunya ya orang tua kita sendiri. Nah, terus kemudian kalau misalnya papa mama memerintahkan untuk kita belajar dengan sepenuh hati, saat itu juga seharusnya tanpa disuruh pun adik-adik bisa langsung mengambil sikap untuk belajar, supaya nanti papa mama bisa langsung tahu, wah anakku sekarang luar biasa ya, tanpa disuruh dia langsung mengambil sikap, mengambil waktu untuk belajar. Sekalipun saat ini mungkin adik-adik semua mengalami ya, kalau kita lagi dalam metode belajar dari rumah.
manfaatkan waktu itu untuk sebanyak-banyaknya adik-adik bisa mengeksplorasi diri dengan pengetahuan-pengetahuan yang baik, dengan pengetahuan-pengetahuan yang benar. Kemudian apa saja Kak yang diperintahkan oleh Tuhan? Menjauhi larangannya. Apa ya kira-kira kalau menjauhi larangannya? Banyak sekali. Kakak yakin adik-adik pasti tahu apa yang seharusnya dijauhi. Bisa berbohong atau melakukan tindakan kejahatan. Tuhan tidak akan pernah mengizinkan kita untuk berbohong kepada siapapun itu, kepada teman-teman, kepada orang tua kita, kepada saudara, dan kepada siapa saja. Itu salah satunya. Jadi kalau kita memang benar-benar menjadi orang yang percaya akan Yesus, menjadi orang-orang yang percaya akan peristiwa penyaliban Yesus, maka kita pasti akan meneladani sikap-sikap Yesus. Dan sikap-sikap itu kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar mereka yang belum mengenal Yesus, mereka bisa melihat dalam perilaku dan perbuatan kita. Semakin kita bisa menerapkan ajaran Tuhan Yesus dalam kehidupan hari lepas hari, semakin banyak orang-orang yang mengakui bahwa orang yang percaya pada Tuhan adalah orang-orang yang baik dan yang penuh kasih. Kakak mau ajak adik-adik untuk kita tetap setia. Mari kita pertahankan sikap-sikap yang Tuhan Yesus ajarkan sampai Dia datang yang kedua. Sekian pembelajaran firman kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita menjadi pribadi-pribadi, menjadi anak-anak yang dapat mencerminkan kasih Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Nah, sekarang kita waktunya apa Kak? Aktivitas Kak. Oh, aktivitas Iya, ya. aktivitas. Nah, adik-adik setelah tadi mendengarkan firman Tuhan dari Kak Sandi, ada aktivitasnya ternyata. Nah, untuk adik-adik yang kelas Batita TK menggambar salib. Nah, contohnya seperti di sampingnya Kak sini. Nah, itu yang Batita TK. Terus yang lanjutannya Kak? Kelas AKAT membuat pembatas Alkitab berbentuk salib. Contohnya seperti ini. Pengumpulan aktivitas terakhir tanggal 4 April 2021 di grup kelas masing-masing Kak dengan format nama_sektor. Informasi lebih lanjutnya bisa hubungi Kak Ivana untuk kelas Batita dan kelas TK, dan untuk Kak Diva di kelas AK, Kak Dumas di kelas AT. Adik-adik jangan lupa ya. Jangan lupa adik ya. Nah, kan nanti adik mengikuti. Ini ada pengumumannya ya Kak ya, nanti ya Kak ya. Iya. Nah, adik perhatikan pengumumannya ya. Adik-adik, setelah tadi kita mendengarkan firman, sekarang kita mau meresponnya dengan pujian Kidung Ceria 92. Apa Kak judulnya Kak? Aku mau mengerti. Iya. Silakan. Aku mau mengerti kasih Tuhanku. Dia disalibkan untuk diriku. Jika ku berdoa
Adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Kakak ajak adik-adik untuk kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa, Engkau boleh perkenankan kami pada pagi hari ini belajar mengenal-Mu melalui firman yang boleh diwartakan. Kiranya Tuhan juga memampukan kami sebagai anak-anak untuk siap memberitakan kabar sukacita melalui kehidupan kami hari lepas hari. Bapa yang Maha Kudus yang kami sembah, saat ini Bapa, kami mau berdoa untuk kesehatan jasmani kami semua. Kiranya Engkau memberkati kami dengan tubuh jasmani yang baik Bapa, dan Tuhan juga memampukan kami agar kami pun bisa menjaga protokol kesehatan dengan sangat-sangat baik, dengan satu tujuan agar kami pun terbebas dari sakit penyakit, pun juga kami terbebas dari segala macam virus. Bapa, saat ini pun juga kami mau berdoa untuk pendidikan yang sampai saat ini Bapa, metode pembelajarannya masih tetap dilakukan secara online. Tuhan mampukan kami Bapa dengan apapun metode yang saat ini dijalankan. Kiranya tidak akan pernah mengurangi kualitas pembelajaran dan kualitas pendidikan yang saat ini boleh kami terima. Sehingga nantinya pun juga ketika kami diperhadapkan dengan ulangan, dengan tes-tes yang lainnya, kami pun tetap bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Tuhan Yesus yang baik, saat ini pun juga kami mau berdoa untuk orang tua kami, untuk saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada. Biarlah kiranya Tuhan juga memberkati, menyertai, melindungi mereka, menghindarkan dari segala macam sakit penyakit, dan kiranya Tuhan juga memampukan mereka untuk dapat menjaga protokol kesehatan dengan sangat-sangat baik. Terima kasih Bapak, pada hari ini pun juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang tercinta, yaitu negara Indonesia. Kiranya Tuhan Yesus juga berkati, kiranya Tuhan Yesus juga lindungi segenap bangsa Indonesia saat ini Bapak. Jikalau ada beberapa wilayah yang mungkin mengalami konflik atau bencana alam, biarlah kiranya Tuhan Yesus berkati agar pergumulan yang saat ini boleh terjadi, Tuhan berkati, lindungi mereka untuk tetap setia. Karena kami percaya Tuhan juga akan memberikan yang terbaik untuk mereka saat ini. Kami berdoa untuk proses vaksinasi yang saat ini pun juga masih dijalankan dengan beberapa fase yang saat ini pun juga boleh bergulir. Kiranya itu yang akan menjadi jawaban atas pergumulan pandemi saat ini Bapak, yang tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga terjadi di berbagai wilayah belahan dunia. Tuhan Yesus yang baik, saat ini pun juga kami mau berdoa untuk GPIB Bethesda Sidoarjo dengan semua kegiatan program pelayanan yang saat ini sudah dipersiapkan melalui program kerja tahun 2021-2022. Kiranya ya Bapak, melalui talenta yang kami miliki, Tuhan memampukan kami untuk melayani-Mu dengan sepenuh hati. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami.
kami boleh diperkenankan untuk datang kepadamu, menaikkan syukur dan permohonan kami. Dan kiranya Tuhan dengar dan jawab doa permohonan kami ini sesuai dengan waktu yang Tuhan tentukan. Dan sempurnakan doa kami ini melalui doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, saatnya kita memberi persembahan. Nah, dengan ayat dasar dari ayat persembahan kita, yaitu dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Demikian bunyinya: berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Pujian persembahan, mari kita menyanyi dari kitab Bakti 39, bukan karena upahmu. Kita mau doa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami sudah memberikan persembahan kami, ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati apa yang kami berikan supaya boleh berguna bagi gereja-Mu Tuhan dan untuk sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sampailah kita pada pujian penutup pada hari Jumat Agung ini.
Mari kita memuji Kidung Ceria 81 karena kasihnya padaku. Adik-adik, tiba waktunya kita masuk dalam berkat. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Adik-adik, ada pengumuman tentang ibadah dan perayaan Paskah. Ibadah dan perayaan Paskah akan dilaksanakan pada tanggal 4 April pukul 8 pagi melalui ibadah Zoom. Itu minggu ya kak ya? Iya, hari Minggu kak. Iya, hari Minggu ya. Tidak hanya itu kak, Iya. tetapi ada pengumuman lombanya juga kak. Wow, seru ya kak ya? Iya kak. Oh, adik-adik meskipun di rumah kita harus seru. Nah, tetapi pengumuman lomba juga akan diumumkan saat ibadah ya kak ya? Iya kak. Iya, dan perayaan Paskah juga melalui Zoom. Nah, hari Minggu nanti melalui Zoom juga dari iya. Ucapan terima kasih ya kak ya. Kita tadi sudah dilayani oleh Kak Sandi, Diaken Mitra Diawan Sandi ya, atas pelayanan firman yang sudah dibawakan untuk ibadah Jumat Agung ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih juga kepada Kak Sulis dan Kak Neta yang sudah mengiringi ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Dek Tito yang sudah membacakan Mazmur. Dan terima kasih juga kepada Adik Yeyen yang sudah memberikan kesaksian pujian. Terima kasih juga kepada adik Esther dan Valencia yang sudah membacakan firman Tuhan, Kak. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Oh ya adik-adik, pengumpulan aktivitas terakhir pada tanggal 4 April di grup kelas masing-masing dengan format nama _ sektor,
Informasi lebih lanjutnya, adik-adik bisa hubungi Kak Ivana untuk di kelas Batita dan TK. Untuk kelas AK ada Kak Diva, dan untuk kelas AP bisa hubungi Kak Dumas. Terima kasih Kak Gerald. Iya. Sampai jumpa hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.